Halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Kali ini bareng aku lagi. Aku Muhammad Zamir Zidan, hari ini sebagai host dalam Botram episode kali ini. Nah, teman-teman, jadi episode kali ini cukup menarik sekali bahkan kenapa? Karena kita akan membahas sebuah topik yang sebetulnya jarang banget dibahas oleh anak-anak TRM gitu loh, anak-anak teknologi rekayasa multimedia. Mungkin bahkan sebagian besar anak-anak TRM nggak tahu gitu loh soal topik ini. Apa itu? Yaitu kita akan membahas hari ini topiknya adalah peranan multimedia dalam teknologi pesawat terbang. Nah, pasti teman-teman pada nggak ngeh kan selama ini kan kalau ada bidang multimedia dalam environment pesawat terbang gitu. Nah, jadi untuk membahas topik yang menarik kali ini, kita udah kedatangan narasumber yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Beliau adalah orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Beliau adalah salah seorang dosen juga di TRM. Dan saat ini beliau merupakan Ketua RA Applying Next Generation Technology Product Innovation and Avionics. Jadi pas banget nih dengan topik yang akan kita bahas. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Dodi Segiarto STMT. Halo Bapak. Halo. Selamat datang Bapak di Makasih. Botram. Makasih ya. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Ya benar teman-teman. Jadi hari ini kita take forecast-nya pagi-pagi nih. Terima kasih banyak Bapak udah menyempatkan hadir pagi-pagi lagi Pak ya. Jadi kita masih fresh nih, masih semangat banget. Udah sarapan Pak? Alhamdulillah. Kalau ada sarapan lagi nggak apa-apa. Oh, gimana tuh? Tim kreatif ada sarapan nggak nih? Oke Bapak, selamat datang. Itu Pak, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak seputar topik yang udah saya mention tadi gitu Pak ya. Jadi kan topik ini mungkin bisa dibilang agak tabu gitu Pak ya ke anak-anak TRM kan, karena banyak yang nggak ngeh, karena aku pribadi pun nggak ngeh gitu Pak. Oh iya juga ya, ternyata di dunia penerbangan itu ada multimedianya. Nah tapi sebelum itu kayaknya biar enak, kita mau ini Pak kenalan dikit deh ke Pak Dodi. Pak Dodi ini sekarang sebagai dosen mata kuliah apa, kemudian Bapak sekarang menekuni riset di bidang apa. Terus kita juga mau dengar cerita sedikit nih dari Bapak tentang risetnya gitu. Mangga Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kesempatan pertama nih saya podcast. Tapi ya memang tujuannya kan kita sharing semua ya. Iya. Oke. Jadi saya dosen TRM. Sebelumnya dulu saya dosen teknik komputer D3. Oh ya. iya. Nah, selanjutnya karena ada TRM saya masuk ke D4 TRM karena memang S2 saya ada di games. Oh iya, ya, benar. Tepat sekali ya. Pak. Nah, selanjutnya ya mata kuliah yang mungkin yang mahasiswa TRM sudah biasa ketemu di semester 1, semester 2. Iya, pasti nih kalau yang maba nih Pak ya, Ya, baru masuk pasti langsung ketemunya sama Pak Dodi. Jadi biasanya saya sistem komputer, sistem operasi ya. Nah, di sana lah karena memang basic saya lebih di sana. Saya menekuninya sebenarnya karena basicnya dari elektro, itu saya di embedded system. Ya, kalau di secara ininya di smart system. Ya, jadi basisnya mikroprosesor, mikrocontroller yang digunakan untuk penggunaan di aplikasi di smart. Jelas ya, cerdas. Jadi ada mesin learning, ada AI dan sebagainya lah itu. Nah, saat ini ya saya dipercaya menjadi ketua RA. Yang panjang itu disingkatnya ATAP. ATAP ya, singkatnya ATAP teman-teman. Kalau panjang itu tadi Applying Next Generation Technology Product Innovation and Avionics. ATAP ya singkatnya Pak ya. Ya itu. Itu gimana Pak? Jadi RA ATAP. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu kan kita ada COE, ada RA ya. Nah, RA ini istilahnya tuh cikal bakal dari COE. Oh, oke. Jadi bila di kita kalau misalnya memang performance-nya bagus dan sebagainya nanti istilahnya naik kelas lah gitu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman mahasiswa juga kaget ya. Ini tidak hanya dari mahasiswa ya. Kalau kita pergi ke beberapa industri pun mereka Telkom kok ada avionik ya. Kita memang fokus di avionik ya. Jadi avionik itu khusus di instrumentasi pesawat gitu ya. Nah, kok nggak nyambung IT ke pesawat gitu. Ya, tapi sebenarnya bertanya-tanya tuh.
dan jangan cuma mahasiswa ya, beberapa Iya. itu seperti itu. Apa core-nya kan di ID, kok ada di pesawat? Sebenarnya kalau kita lihat di pesawat itu banyak teknologi dan ilmu pengetahuan yang memang Iya, sebenarnya betul. berhubungan ya. Berhubungan ya. Nah, itu jadi dasarnya memang sebenarnya sebelum jadi RA ini kita mengajukan kepada universitas untuk mendirikan lembaga sertifikasi calon teknisi pesawat terbang. Oh, Itu sejarahnya. oke. Jadi biasanya sebut AMTO. AMTO, Ya, oke. AMTO itu jadi lembaga yang memang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi. Jadi kalau kita lihat ini memang standar untuk pesawat untuk teknisi pesawat itu sangat ketat ya. Iya. Dari mulai SMK sampai dengan kuliah itu standarnya berbeda. Jadi agak semi militer. Oh, ya, Ya, agak ketat berarti betul. Pak ya. Karena memang aturan di pesawat itu kan harus memang integritas tuh harus diperhatikan. Yes, benar, Pak. Nah, jadi dari sana kita mengajukan kepada Telkom universitas, akhirnya diizinkan oleh pihak universitas, akhirnya berdirilah AMTO. Nah, namanya AMTO kita TELU ATC. Oh, TELU ATC. Kalau mungkin teman-teman suka lewat dari belakang itu suka Iya. ada tuh di sebelah kanan hanggar. Iya, di Ya. FIT Pak ya. Ya, EVT. ya. Itu ada tulisannya TELU ATC. TELU Nah, ATC. saya kira mungkin sebagian besar belum pernah datang. Benar Pak. Ini pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu nih. Jadi Iya. teman-teman, kita tuh di FIT punya pesawat loh. Kita ada parkiran pesawat loh. Jadi nggak Iya. cuma parkiran motor dan mobil FIT, kita juga ada parkiran pesawat Pak ya. Betul. Benar. Hanggar Pak ya. Betul, sebenarnya. hanggar. Nah, di situ hanggar tuh merangkap juga riset lab penelitian. Oh. Sebenarnya banyak juga beberapa teman kita juga yang mahasiswa dan termasuk dosen juga risetnya ada di sana. Oh, Nah, gitu. sebenarnya itu malah saya suka heran tuh mahasiswa tuh kalah kok sama tamu gitu. Tamu tuh suka berfoto di sana, Iya, udah naik ke atas sering foto gitu. ngunjungin, Iya. hanggar Pak Iya, ya tuh. dibanding mahasiswa ya. Pada bagi kita suka terbuka sih, dan kita pun membuka magang untuk sana. Oh, Oke. oke. Magang 1 semester ataupun magang 2 semester. Itu beberapa. Nah, yang sayangnya Sayangnya banyakan berat, Pak. yang magang itu dari teman-teman kita di TK, TT, dan malah dari teknik elektro sebelah. Oh iya Pak. Waduh. Nah, saya jadi Anak-anak TRM belum ada nah, berarti, saya Pak, jadi ya? dari mungkin karena mungkin ya next. mungkin karena mungkin nyangkanya bahwa pesawat itu gak ada hubungan dengan multimedia. Nah, ini, Pak. Makanya ini kita bakal menarik banget nih Pak pembahasan Iya. hari ini. Benar Pak, benar Pak. Ya, jadi dasarnya dari sanalah kita Oke. karena AMTO-nya sudah berjalan ya. Jadi Mhm. kita sudah mengeluarkan beberapa sertifikasi untuk tapi memang saya agak panjang kalau itu nanti kita Iya. ini cut aja. Nah, dari sanalah kita muncul bahwa ternyata di pesawat itu banyak sekali berhubungan dari mulai beberapa ilmu pengetahuan Iya. dan termasuk jurusan. Jurusannya. Nah, udahlah kita coba buat RA. Oh. Nah, lahirlah RA Atap. Dulu RA sebenarnya Atap. sejarahnya sebelum namanya RA Atap namanya RA Avionik. Oh. Mungkin beberapa orang pernah dengar iya, ya, benar, RA Pak. Avionik. Nah, Iya, tapi iya. kalau avionik kan hanya fokus pada avionik. Padahal Avionik, sebenarnya kita kan juga ada beberapa penelitian yang bisa dihasilkan dari melalui Betul. seperti itu. Lebih luas jadi Betul. Pak ya. Iya. Makanya kita tambahkan product innovation di sana. oke. Jadi tidak hanya avioniknya tapi ada product Ada innovation yang produk juga lain. ya. Betul. Setuju. Nah, jadi nanti sistem pengembangan yang avioniknya juga menunjang untuk kegiatan produk-produk yang lain. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat di Atap ini sama seperti dengan COE, pertama ada penelitian. Ini Oke. untuk bisa untuk dosen, untuk juga bisa untuk mahasiswa. Dan atau mungkin masih menjadi asisten untuk Ya. penelitian ya. Penelitian Pak ya. Itu. Nah, itu penelitiannya tidak hanya saya bilang tadi tidak hanya di avionik, tapi juga di sisi yang lain. Seperti di saya kalau misalnya Anda ke bawah itu ada kolam untuk untuk rencana buat kepiting tuh. Oh gitu Pak. Wow. Betul. Ada kepiting ya. Nah, terus juga yang sebenarnya kita kalau mau bicara yang ke multimedia, di kita tuh kekurangan teman-teman dari TRM karena kita lagi ngembangkan digitalisasi instrumentasi pesawat. Oh. Jadi oke. nanti kalau pesawat sekarang kan sebenarnya kalau yang dulu-dulu kan banyaknya instrumen banyak banget ya. Iya, benar Sekarang Pak. udah glaskopik. Oh. Ya gitu, mungkin Pak. beberapa kalau Iya, Anda iya, suka iya. main pesawat itu ada yang Iya. glaskopik itu lebih digital gitu. Jadi ya jangan gitu motornya sekarang udah digital Iya, ya. benar Pak, benar banget. Iya kan, Nah. karena kebanyakan orang tahu kayak mikirnya dan ngebayanginnya kokpit pesawat itu kayak tombol di mana-mana kan Pak. Betul. Terus navigasinya pusing gitu kan. Iya. Dan sekarang itu udah nggak kayak gitu lagi Iya, Pak ya. udah. Oh, oke. Jadi malah
Pernah saya ada senior yang pilot itu Hah? ketika masuk ke pesawat terbaru itu dia bingung ini mana karena Beda sudah instrumennya, Pak, ya? berbeda. Oh, oke, Ya, menarik nah, banget, yang Pak. terbaru seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Dan di kita pun sedang mengembangkan juga beberapa drone. Oh, Nah, iya, drone itu untuk betul. TRM sebenarnya Iya. nanti kita bicara di sisi ground stationnya. Itu Oh, untuk oke. sistem monitoringnya kita perlu itu. Betul, betul, Pak. Terus kita juga lagi ngembangin untuk yang saya sampaikan tadi. Iya. Teknisi pesawat itu kan memerlukan praktek, Iya. tapi cukup mahal gitu. Iya, betul, Pak. Nah, kita lagi ngembangkan VR untuk Wah, teknisi. teknisi pesawat, Pak, ya? Betul. Wah, Betul. seru Ya, banget. kita perlu tuh teman-teman TRM untuk Iya, itu karena untuk itu, betul. ya mungkin untuk jurusan yang lain nggak sampai ke sana ya. Iya, iya, Dan benar, juga benar, Pak. kita juga mengembangkan simulator Iya. untuk Oh, pesawat. simulator. Iya, iya, iya. Ya, untuk pesawat itu. Mhm. Ya, sebenarnya kalau kita urut semuanya dari mulai penelitian sampai dengan sertifikasi itu banyak hubungan dengan TRM. Oh, iya. Jadi asumsi bahwa tidak ada Tidak ada multimedia salah, Pak, ya. Oke, 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 terbantahkan tuh teman-teman, udah salah. Jadi iya, Iya, iya. benar-benar, Pak. Oh, oke, oke, oke. Oke, ya, benar sih, Pak. Jadi apa ya? Itu tadi mungkin banyak yang belum tahu juga, Pak, ya. Tuh, Apalagi itu anak-anak permasalahannya. TRM kan. Mhm. Jadi kayak merasanya nggak ada sangkut paut gitu, Pak, multimedia ke penerbangan. Jadi itu teman-teman info juga nih buat teman-teman khususnya TRM gitu ya. Pertama itu kita punya hanggar pesawat loh teman-teman. Mungkin bisa main lah, Pak, ya. Jangan cuma tamu tell you doang yang mau lihat pesawat. Anak-anak FIT malah belum lihat pesawatnya malah, Pak. Betul. Jadi teman-teman bisa lihat tuh hanggar pesawat kita ada di bagian belakang FIT, Pak, ya. Mhm. Nah, dan ternyata di situ juga bisa buat magang teman-teman. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lah infonya. Mhm. Mungkin kita langsung aja ke ini ya, Pak, ya, ke topiknya soal multimedia dan penerbangan ini, Pak. Nah, jadi sebetulnya apa sih, Pak, peranan multimedia dalam teknologi pesawat gitu, Pak, dalam teknologi penerbangan? Sebenarnya tidak hanya di pesawat ya, tapi pesawat itu kan hanya bagian dari dunia penerbangan. Iya, betul. Ya, sebenarnya nggak jauh sih, sama-sama semua bahwa multimedia di situ paling peranan utama adalah user experience. Ah, Ya, iya. peningkatan itu karena Iya. sekarang kan kayak kita mesen tiket dan sebagainya sudah beda Iya, kan iya, gitu. betul, Pak. Ya, atau mungkin entertainment di Ah, pesawat iya, benar, Pak. sudah Benar, beda benar. kan. Iya, iya, iya. Karena dengan adanya multimedia orang itu jadi lebih merasa bahwa ada sesuatu yang lebih gitu ya. Itu perannya situ sebenarnya. Iya. Karena ya contoh tadi glass cockpit. Pas Covid, Pesawat ya. kan dulu kan instrumennya wah, penuh, gitu Pak, gitu ya. kan. Dengan Iya, multimedia riuh tuh lah gitu, lebih ruwet, gimana? lebih efisien. Nah, sebenarnya kalau kita turunkan dari mulai peningkatan masalah training Iya. ya, jadi kan pilot itu kan biasanya sebelum jam terbang untuk langsung real itu biasa di simulator itu. Oh, iya, Ya. benar, 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 Terus Pak. kayak tadi tuh teknisi juga Teknisi. kita harapkan nanti kalau kita kembangkan itu kan gini, kan yang namanya hardware itu kalau rusak kan nggak bisa apa-apain ya. Iya, benar, Pak. Harus diulang. Tapi kalau Harus diulang. software kan bisa Iya. diunduh dia magang salah. Bisa diakalin, Pak, ya. Nah, instrumen pesawat tuh ya kadang-kadang instrumennya segede gini tapi harganya bisa puluhan juta. Oh, iya, Pak. Iya, cuma segede gini gitu. Wow, Nah, tuh. itu kan. Tahu banget sekali. Iya, Jadi kalau ya, saya juga rusak- pernah dengar, Pak, soal simulator pesawat gitu kan, Pak, karena Ya. cukup gede gitu loh, lumayan mahal Ya. biaya untuk Ya. melakukan pelatihan itu kan, Pak. Mm-mm. Mungkin karena tadi, Pak, ya, dari hardware-nya pun sekecil gini udah bisa mahal, Pak, ya. Oh, Nah, gitu. jadi kita coba dengan adanya multimedia, perangkat-perangkat yang tadinya memang secara hard itu kita tarik ke virtual. Oh, benar. Jadi ya kalau ya yang saya sampaikan tadi kayak misalnya untuk teknisi Iya, pakai VR. iya. Nah, ya sebenarnya cita-citanya mirip-mirip kayak Iron Man lah gitu Oh, kan gitu. iya, Jadi Pak. berapa karena Heeh. kalau di real pesawat kalau salah ya jadi masalah, gitu. masalah. Jadi Benar, kita Pak. pengen sebelum teknisi itu terjun langsung ke sana, dia secara virtual dulu. Secara virtual dulu, iya. Setidaknya ketika waktu virtual seperti ini, realnya seperti ini. Oh, oke. Nah, itu juga memudahkan dari sisi safety ya. Iya, Nah, betul, itu Pak. permasalahannya kan ya kelistrikan di pesawat itu lumayan Iya. gitu Iya, ya. Pak. Terus juga kan badan pesawat besar dan sebagainya. Betul, Nah, betul. itu memang jadi kita harapkan diharap sih sebenarnya gini. Kita juga sebenarnya sudah kerja dengan Lion. Oh, gitu, Pak. Ya, Wow, sudah keren. rencananya kita sudah mulai dengan Turkish Aerospace. Oh, iya, iya. Ada yang sudah tahu nggak di BTP ada Turkish Aerospace? Wah, kayaknya belum ada yang tahu nih, Pak. Oh, gitu, Pak, ya? Betul. Oh, Itu keren sudah banget, lama teman. Turkish di sana. Oh, gitu, Pak. Betul. Oh. Nah, mereka pun membuka magang tuh.
Oh. Mereka ngirim ya asalnya mahasiswa daftar ke mereka ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu dikirim ke Turki langsung ya, bukan di Indonesia. Wow, Turki sana. seru Dan banget. mereka memberikan biaya hidup dan sebagainya di sana. Oh gitu. Berapa magang dan itu bergabung dengan mahasiswa dari berbagai negara. Oh, wow, menarik Dan banget. saya informasikan ya Iya, kepada Anda semua iya, teman-teman iya. TRM nih. Teman-teman Sayang nih, TRM. saya kemarin ketemu dengan direktur Turki yang di Bandung. Mereka nanya, kenapa hanya dari universitas lain yang banyak ikut magang? Dari kita, dari Telyu, kemarin itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang, Pak? Wow. Padahal lokasi office-nya Office ada di BTP. Ada di BTP, ada di Telyu loh, teman-teman. Nah, tapi memang ada paling utama adalah dari mereka itu mahasiswa itu pintar, tapi ini nih masalah utama. Kalau presentasi bahasa Inggris kelabakan. Kesulitan, Pak ya. Nah, itu. Dan Okay, itu memang hal yang utama. Jadi saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa, tolong bahasa Inggrisnya ditingkatin, Pak ya. Itu. Iya, karena setuju. Itu lumayan loh magang di sana ya. Iya, dan pengalaman dan sebagainya. Dan terakhir ada mahasiswa dari universitas lain itu kemarin baru direkrut karena perform ya dari magang karena memang bagus langsung rekrut. Oh wow, iya. Karena memang improvement kerjanya mereka buat seperti improvement untuk kerja di nanti di Turkis. Oh gitu. Oke. Tapi khususnya berarti di penerbangan gitu, Pak? Ya, di penerbangan. Oke. Jadi kan kalau di Turkis nanti kan dari mulai senjata sampai dengan pesawat terbang. Wow, itu informasi menarik banget, teman-teman. Jadi bisa tuh diulik informasinya. Dan itu tadi, Pak ya, salah satu poin penting juga bahasa Inggris, Pak ya. Iya, jadi benar tuh, saya setuju banget sih, Pak. Karena kita tuh sebenarnya banyak yang berprestasi gitu, mahasiswa pintar. Cuman begitu presentasi pakai bahasa Inggris agak kelabakan, Pak ya. Benar-benar. Itu dari mereka sampaikan bahwa secara kegiatan riset dan sebagainya mahasiswa kita bagus. Nah, ketika presentasi kalah dengan yang biasa-biasa saja. Benar, setuju, Pak. Benar-benar. Jadi ide menarik justru nggak tersampaikan, Pak ya. Karena presentasinya kurang. Ya, benar, setuju banget, Pak. Nah, bicara soal virtual buat teknisi tadi, Pak. Berarti itu virtualnya itu dibikin semirip mungkin dengan teknik aslinya atau gimana itu, Pak, intinya? Nah, yang sebenarnya gini, di pesawat terbang itu kan ada beberapa tanda kutip kayak misalnya Airbus, Boeing itu memiliki jenis peralatan khusus buatan mereka. Iya, berarti beda jenis pesawat tuh beda juga, Pak ya. Iya. Nah, yang kita rasakan agak sulit itu masalah asetnya. Oh, oke. Kan misalnya kan ya seperti saya sampaikan ya, untuk nanti kalau seorang teknisi itu sudah naik ke atas itu bukan kayak dokter. Nanti spesialis dia di mana? Oh iya. Kalau misalnya memang dia mau ke di helikopter, tapi helikopter jenis apa dulu? Buatan apa? Jadi kayak dokter spesialis ya, benar. Itu. Jadi mungkin untuk saat awal ini kita coba itu adalah untuk pesawat standar gitu ya. Dalam artian ya secara umum dan dalam artian asetnya pun tidak jadi masalah. Ya, disesuaikan itu, Pak ya. Karena kan ada yang kita khawatirkan adalah masalah copyright-nya ya. Iya. Atau mungkin kerahasiaan dari pihak industri. Betul. Emang tapi sebenarnya sudah mulai kita coba itu. Nah, selain untuk yang virtuality PR untuk teknisi, kita juga sudah lagi ngembangin bagaimana instrumen-instrumen pesawat yang analog. Analog itu kan kayak jam analog ya. Jam analog ya, Pak. Nah, itu nanti ini kembali nanti teman-teman yang di teknik teknik komputer dan TT itu mereka mencoba mengubah sinyal analog itu menjadi sinyal digital. Nah, dari data yang kita dapatkan digitalisasi itu, nah peranan teman-teman TRM di sana, bagaimana buat UI UX-nya di sana. Dan termasuk juga nanti interaksi antar sistem dengan penggunanya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang berminat sih tinggal ngobrol ke hanggar gitu. Ya, teman-teman tuh bagi teman-teman yang berminat gitu kan bisa langsung mampir ke hanggar, Pak ya. Ya betul, Pak. Sekarang ini kita kekurangan banget tuh untuk QC di high levelnya ya. Di low levelnya teman-teman elektro telekom itu banyak gitu. Cuma mereka kan bukan di situ. Iya, betul. Ya, lebih ke teknisnya juga. Betul. Iya. Ya kan barang itu biasanya lihat kemasannya ya. Kalau misalnya walaupun datanya berhasil diambil tapi kemasannya UX-nya enggak itu ya betul, Pak. Kurang menarik juga gitu. Jadi penting banget berarti, Pak ya, peranan multimedia ternyata di penerbangan ini. Karena itu tadi, Pak, kayak yang udah saya mention di awal gitu, nggak kepikiran gitu loh, Pak. Kalau multimedia ini nyangkut juga gitu. Padahal sepenting itu, Pak ya. Betul.
Nah ya berarti itu tadi Pak, kayak virtual itu kan implementasi juga dari multimedia kan Pak ya, dari jurusan kita. Nah kemudian kalau tadi kan untuk teknisi Pak, kalau untuk pilot sendiri gitu Pak, ada nggak Pak kayak simulasinya atau peranan multimedia di situ gitu? Kita dengan mitra udah ngembangin simulator yang bentuknya kursi. Oh iya Ya, iya jadi iya. Buat pilot gitu Pak ya? ya mungkin kalau yang suka nonton di Iya, di bioskop di yang bioskop. gitu, Iya. mirip-mirip seperti itu. Oh iya Jadi iya iya. sudah kalau real kan kita harus melakukan suatu pengujian secara standarisasinya ya. Betul, Karena di betul. pesawat itu sangat-sangat ketat sekali. Ketat sekali Pak ya. Ya, jadi misalnya kalau kayak teknisi checklist itu harus dipenuhi. Nggak boleh ada checklist yang dilewat. Kan kalau misalnya suka lihat ya pilot tuh. Iya benar Pak. Misalnya Iya. ini cek Iya, itu cek. bukan cuma rutinitas Bukan tapi iya, real. emang kewajiban Pak ya, Betul, dan wajib, harus gitu Pak ya. harus dilakukan. Iya iya iya. Nah itu jadi kita tapi secara virtualisasinya secara simulatornya sudah Simulator. berfungsi. Nah tapi kita perlukan apa supaya lingkungan environmentnya lebih real gitu. Lebih real. Kalau secara mekanikalnya, mekatroniknya itu sudah jalan. Udah jalan Pak ya. Kali ya. Iya. Kita perlu visualisasinya. Visualisasi ya benar-benar Gitu. untuk itu tadi ya biar berasa lebih real dan Ya, membantu betul, akhirnya real, Pak ya. betul. Benar-benar. Iya benar karena di bidang penerbangan ini safety itu menjadi hal yang paling penting banget bisa dibilang Pak ya, hal utama. Nah, kalau ngomongin soal safety nih Pak, kira-kira gimana gitu Pak? Multimedia ini menjadi salah satu aspek yang bisa meningkatkan keselamatan dalam penerbangan Pak. Ada nggak Pak gitu kaitannya? Nah, kita kan kalau mau naik pesawat terbang itu selalu kan pramugari terbang kan Iya. bla bla Iya, bla bla bla. banyak tuh, Pak. Nah, sebenarnya kan itu bisa itu mungkin bisa dilakukan karena prosedur ya harus Iya, dilakukan. Tapi prosedur. mungkin sebelum itu di sisi entertainment multimedianya Betul, kan iya. kita pesawat kan ada displaynya tuh. Iya, betul Pak. Ada Itu monitor display. betul, Nah, mungkin bisa dibuat suatu animasi ataupun suatu atau mungkin juga games juga tuh. iya, benar Pak. Games Benar, juga benar, yang benar. sebelum itu Nah, kayak bagaimana memasang safety belt yang bagus gitu. Kalau bisa kejadian ini harus apa dilakukan kan iya. itu bisa dilakukan juga Betul, sebenarnya. betul. Dan saya lihat ya kalau di penerbangan banyak kan gitu. Nggak Masih manual gitu manual Pak ya, itu. kebanyakan ya. Betul. Betul, betul. Terus juga sebenarnya gini, yaitu safety itu salah satu selain masalah penerbangan pesawat ya. Nah, pilot itu walaupun sudah jam terbangnya kadang-kadang mereka harus masuk ke simulator lagi. Oh gitu Pak. Ya, ada waktu tertentu supaya mereka lebih aware lagi. Oh iya. Ya kan ada kasus itu kan Iya. pada tidur gitu. Sebenarnya Iya, betul, betul, itu ada satu hal yang Iya. digorok sekali itu. Nah, terus sama teknisi juga jadi makin aware kalau ketika dia salah melakukan tahapan-tahapan ada dan melalui multimedia kan Iya. dalam kerugiannya tidak Iya, secara real gitu betul. ya. Iya, benar Tapi Pak, benar-benar. jadi oh ternyata ketika saya masalah mengecek ini penyebabnya adalah Iya, berdampak ke keselamatan Iya, keselamatan. penumpang dan awak pesawat Pak ya. betul, Oh, bisa aja iya. misalnya copot apanya Iya, dan gitu kan iya. kalau di darat masih mending ya. Benar, benar, Di Pak. atas Oh, di atas mau ngapain? Oh, alam Pak ya. Oh iya, benar, benar, benar. Iya, berarti salah satu aspek buat keamanan itu tadi Pak ya bisa dipakai untuk teknisi dalam virtual gitu Iya. ibarat Pak ya, mencoba tekniknya itu melalui virtual dulu Pak ya, karena ya satu lebih aman Pak ya, dan kedua juga biayanya bisa lebih hemat pada akhirnya Pak ya. Iya. Benar-benar banget Pak, setuju Pak. Nah terus tadi kan kita sempat nyinggung soal display gitu Pak, kan biasanya di pesawat sejauh ini display atau monitor di pesawat itu hanya sebatas buat hiburan kan Pak ya. Nah Iya. untuk multimedia sendiri itu gimana Pak peranan dalam hiburan di pesawat nih Pak? Nah, sebenarnya kan beberapa saya lihat ya kayak misalnya maskapai apa itu mereka perlu tuh. Saya lihat kan monoton tuh saya kalau Iya. beberapa kali ya. Betul Pak. Bahkan cenderung bolak-balik pun itu lagi Itu itu lagi. Nah, benar, itu Pak. Setuju. jadi sebenarnya kalau kita apalagi ya sudah expert di multimedia Iya. ya jurusan TRM itu Ya. kan bisa mengolah di sananya. Wah. Dari mulai udah diajarin tuh siapa Pak Bambang ya Oh, storyboard iya. kayak gitu gimana sih Pak Bambang tuh storytelling. Storytelling. Kemarin ada mata kuliah betul storytelling. Iya, bagaimana sih tampilan di IVA sebenarnya kan Iya. instrumen IVA. itu nah itu bisa lebih interaktif Ya, lebih setuju. lebih tidak membosankan. Yang membosankan ya, Saya Pak. pernah di pesawat terbang tuh kejadian itu Iya. pencet ini keluarnya itu juga Iya. Iya benar, Pak. malah Benar, Pak. bingung jangan Setuju, gitu Pak. secara menu aja Benar kan aja ya, Pak. Monoton banget, Pak. Benar. Isinya kadang cuma ya iklan maskapainya doang kan, Iya, Pak ya. itu. Cuman tulisan maskapai kayak akhirnya kita boring kan, Pak, boring jadi, gitu ya. ujung-ujungnya ya kembali lagi Iya, apalagi akhirnya
buka handphone lagi kadang kan Pak. Iya, itu. Benar-benar. Jadi ya itu kembali yang saya sampaikan awal-awal itu kan intinya adalah meningkatkan pengalaman pengguna gitu. Jadi suasana kalau orang kan dengan adanya pengalaman pengguna lebih moodnya bisa lebih Iya, ini. Dan biasanya kalau misalnya itu kemungkinan akan memakai lagi pesawat terbang dan PSKW itu kan kembali lebih itu. gede kemungkinan gitu. Benar Pak. Jadi sebenarnya bisa apa ya? Implementasi multimedia ini bisa meningkatkan pengalaman pengguna lagi balik lagi Pak ya di untuk bidang hiburan di pesawat gitu Pak ya. Ya jangan cuma bicara masalah gamesnya doang Iya, gitu. benar, Tapi mungkin ya saya lihat tuh tampilan dan sequence dari tampilannya itu ya kalau orang mungkin yang biasa di terem, wah kayaknya perlu ditinggalkan dan sebagainya. Iya, betul. Ya kalau kita Lebih bayangkan ringan kalau sih, misalnya Pak. itu dapat Iya. proyekan, Iya. Menarik banget sih itu Pak. Benar Pak. bukan satu pesawat kan satu display Satu itu. display, benar Pak, benar banget Pak. Karena ya itu Pak, apa ya? Orang tuh nggak kebayang kan Pak selama ini kalau itu tuh sebenarnya multimedia gitu bidang kita kan Pak ya. Jadi kita nih berpotensi banget buat meningkatkan hal itu gitu Pak ya. Mungkin kalau memang tertarik mengembangkan itu di samping kan kita selalu banyak kan tuh PA-nya game gitu Iya. ya. Mungkin bisa mikirkan untuk itu tuh. Oke, Untuk benar, Pak. membuat bukan monitoring ya, display entertainment untuk di pesawat. Iya. Oh ya, saya juga kemarin waktu ke Turkis, Ya. mereka itu juga pesawat itu Mhm. itu ada tidak hanya kita bicara engine, Iya. berasa aerodinamik dan Iya. sebagainya, dalamannya itu juga khusus. Oh gitu Pak. Betul. Oh, gimana itu Pak? Nah, itu kayak misalnya kayak posisi duduk, posisi Oh. letak segala macam. Iya. Nah, sebenarnya kan mungkin dari multimedia bisa dari sound system dan Betul, sebagainya. betul. Kan kalian kan ada kuliah itu kan Audio audio, visual, benar, Pak. Nah, Benar. dan itu tuh di tanda kutip ya, Mhm. kadang-kadang di outsource-kan untuk pada pihak-pihak yang memang expert di sana. Oh. Jadi maskapai fokus pada pembangunan Pesawat. pesawatnya, dalamannya. Oh, itu pihak lain gitu Pak, eksternal gitu Iya. Pak ya. Betul. Oh, iya. Jadi mungkin kerjasama dengan teman-teman dari desain produk gitu Iya. ya. Nah, Yap. kita dari sisi konten apanya yang dimasukin di Iya. situ. Iya. Kan pesawat yang dengan konten yang lebih bagus kan Bakal lebih banyak peminat Pak. tuh jangan Benar. sampai ya mungkin bisa konten itu mudah diupload atau apanya Iya. dalam artian bisa sebulan sekali atau seminggu sekali atau ya sebulan sekali Iya. lah gitu ganti. Ganti konten ini Tapi Pak. tanpa membuat effort yang besar gitu ya. Mhm. Apa cukup upload saja atau apa ya Iya. itu. Oh iya benar banget sih, Pak. Iya. Jadi sepenting itu sebenarnya Pak ya peran multimedia ini dalam dunia penerbangan mulai Iya. dari safety gitu Pak sampai ke hiburan dalam pesawat pun penting banget gitu multimedia. Nah, tadi kan kita bicara soal penerbangan tapi di pesawatnya gitu kan Pak. Nah, kalau di sistem navigasi ataupun di bandara sendiri gitu Pak, apa sih Pak peranan multimedia di situ? Iya. Kan kalau kita pergi ke bandara yang luas seperti itu ya, Iya. kita kepikiran nggak buat aplikasi untuk supaya memudahkan misalnya, Iya. ya kan? Iya. Misalnya gini lah, pas kita masuk ke gate berapa, Iya. kita mau ke mana gitu ya. Betul Pak, betul. Nah, dengan aplikasi klik kayak Google Map gitu Iya, kan, bisa betul, aja Pak. kan? Iya, Kita benar, buat benar, aplikasi benar, seperti itu. Atau kita mencari, saya dulu pernah kan, nyari toilet aja. Oh iya Pak, benar Pak, setuju Pak. Terus, aduh udah kebelet. Iya, Pak. Benar Pak, benar Kita Pak. kadang ada kemana dulu kan. Iya, Kalau betul, ada betul. map check kan, maksudnya gini kan, map dalam tanda kutip memang ada kerahasiaan sebagainya ya. Iya. Tapi mungkin ada improvement yang lebih informatif Iya, dengan adanya lebih aplikasi. membantu Betul. pengguna gitu Iya. Pak ya. Iya, Kan setuju, karena Pak. juga kita nggak tahu sih penerbangan internasional yang ini tuh di mana kan. Iya. Kalau misalnya udah biasa ke bandara itu ya Iya, cepat langsung. Tapi udah kalau yang hafal. baru kan Yang baru, setuju Pak. ini kemana-kemana. Benar Pak, benar Pak. Karena saya punya pengalaman gitu Pak. Hmm. Waktu itu pertama kali naik pesawat melalui Terminal 3 Soekarno-Hatta. Hmm. Kan itu baru Pak ya. Iya. Dan terminal internasional gede kan Iya Pak. tuh. Nyari musola tuh Pak. Nyari musola, ya emang ada di bandara kan Pak, kayak petunjuk gitu. Iya. Cuman ke kanan, jalan ke kanan belum juga nemu gitu, Pak. Ke kiri. Jadi masih jauh ternyata Pak. Betul. Jadi iya benar sih Pak, memang perlu banget gitu Pak ya untuk navigasi lah gitu, membantu pengunjung gitu Pak ya. Betul. Apalagi kalau misalnya ngambil barang tuh. Wah iya Pak, Ya kan benar, kita benar. turun di mana? Iya, ngambil koper Benar, di mana gitu Pak. Iya benar banget Nah, Pak. itu kan tiap bandar kan beda ya. Iya. Nah itu jadi menurut saya sistem kayak gitu. Jadi ya dari games itu yang kita suka buat improvement Iya. gitu ya gitu. Iya. Mungkin bisa dibuat seperti itu. Iya, kenapa nggak diimplementasikan ke bandara Pak ya? Betul. Benar-benar. Termasuk juga mungkin sistem informasinya yang lebih interaktif gitu ya. Setuju Pak. Ya seperti misalnya kan sudah mulai buat yang virtual orang itu. Iya. Ya Iya benar kan Pak. kalau misalnya Anda beberapa
kantor suka ya. Jadi nanyain apa itu nggak perlu ke yang nyari-nyari satpam, nyari apa, ada sistem informasi tersendiri. Iya benar Pak, udah gitu. bisa sendiri gitu Pak ya, melalui handphone, aplikasi dan lain-lain. Makanya kalau saya lihat ya kurikulum kita itu tuh sangat bagus. Salah satunya ada mengikut sertakan hardware. Jadi tidak fokus hanya di software. Ya saya lihat. Jadi ya pengumpulan simulator kayak gitu ya. Nah itu dasarnya. Jadi kita sebagai orang software pun nggak tahu bahwa data itu berasal dari mana gitu. Nah karena kalau dengan tahunya itu kita bisa mengolah, data tuh harus diolah seperti apa. Jadi mengenalkan gitu, bukan hanya saya kan orang software nggak perlu tetap saja walaupun orang hardware juga harus tahu softwarenya. Ya, itu jadi kurikulum yang dibuat itu sangat, sebenarnya tinggal dari kita teman-teman mahasiswa itu gimana caranya dari kurikulum yang sudah didapat itu diimplementasikan dalam realistis. Setuju Pak. Oke, benar-benar. Gimana cara menyerap ilmu itu dan mengimplementasikannya Pak ya? Betul. Iya, betul banget Pak. Nah, kan tadi bicara soal di pesawat, bandara gitu Pak. Kalau soal pemasaran gitu Pak di dunia penerbangan, gimana Pak dampak multimedia ini Pak di dalam pemasaran dunia penerbangan? Sebenarnya nggak jauh beda dengan marketing yang lain sih ya. Jadi makin memperlihatkan informasi yang makin jelas, interaktif ya, otomatis lah. Ya, itu hal biasa. Dan kalau saya lihat juga salah satu yang menyebabkan sistem informasi yang diberikan oleh maskapai atau apa ya yang informatif yang paling penting diperlukan. Nah, ya kembali kan kita sudah belajar di perkuliahan bahwa membuat sistem informasi itu tidak segampang yang kelihatannya cuma tema-tema selesai gitu kan. Kita udah ngerasain cuma buat spanduk gitu udah kenyamanan gitu. Nah, bagaimana caranya itu ya kembali lagi sebenarnya marketing kayak gitu ini harus dilakukan. Ya sekarang kan TikTok kan lebih manjur kan dari lebih rame dibanding brosur gitu Pak ya, lebih rame konten digital seperti itu Pak. Ya malah juga sebenarnya kan sekarang saya pernah di suatu lokasi ya gitu. Sekarang itu malah maskapai penerbangan itu dia nggak nyediain locker. Dia via aplikasi. Betul Pak. Jadi sisa berapa dan malah menawarkan untuk yang kelebihan barang itu lebih murah dibandingkan kalau langsung di bandara. Benar. Kalau by aplikasi itu suka ada potongan gitu. Benar. Nah, jadi hal seperti itu sepertinya juga memungkinkan bahwa maskapai terlihat bahwa itu lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif, dan itu juga meningkatkan dari segi marketing. Benar. Jadi ya saya lihat beberapa di luar negeri itu ada kondisi tertentu inovasi itu sudah mulai dilakukan. Betul. Ya itu kembali saya sampaikan kepada Anda kan, udah mulai bahwa digalakan gitu. Kita banyak tools, tinggal sekarang kreativitas Anda di mana? Iya, setuju Pak. Karena itu tadi benar Pak, tools udah banyak gitu kan. Jadi gimana kita bisa menarik itu balik lagi ke kreativitas masing-masing tadi Pak ya. Setuju Pak. Makanya tidak menemukan orang TRM pun bekerja di marketing. Kenapa? Karena dia tahu suka survei itu, bisa experience kan. Itu kan dipakai juga di marketing. Setuju Pak, benar. Ya berarti kepake itu sebenarnya Pak ya multimedia di bidang penerbangan ini gitu Pak ya. Nah, terus menurut Bapak nih Pak, perkembangan multimedia ke depannya gitu. Katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan di dunia penerbangan ini seperti apa Pak? Sepertinya menjadi hal yang utama ya. Ya contoh ya yang dulunya sekarang ya kita bicara yang dulunya kita bicara instrumen pesawat yang sekian banyak itu sudah mulai ke glascovic. Udah digital ya. Terus kalau mungkin nanti ke depan sistem-sistem ATCS-nya ya, untuk lalu lintas kalau sekarang udah mulai pakai AI. Iya, nah ini menarik banget Pak. Soal AI Pak. Nah, terus juga sebenarnya gini beberapa kita gini. Sekarang perang banyak pakai apa? Pakai orang atau pakai drone doang sih Pak ya? Benar Pak. Di bawah kita juga ada ngembangin drone, tapi bukan drone untuk bukan untuk perang. Nah, itu salah satunya kan kalau kita cari di sisi multimedianya itu di sisi ground station-nya. Ya gimana supaya si pilot yang ada di markas itu lebih enak gitu dalam menggerakkan itu juga itu. Nah, kemungkinan saya pikir multimedia tuh jadi kebutuhan utama ya Pak, untuk ke depan. Ya karena sekarang orang sebagai manusia nggak akan lepas dari multimedia. Betul, setuju sih Pak. Karena dengan multimedia perkembangan peralatan pun sekarang kan jam udah bisa nelpon. Betul, betul. Kacamata ke depan. Bisa ada kamera sekali kacamata. Benar. Karena dengan karena kita jauh bicaranya multimedia.
Jadi kan dari multimedia kita menggabungkan berbagai Ber- peralatan, tools dan sebagainya. berbagai media Pak ya. Jadi ya mau tidak mau ke depan ya kita semua pasti akan menjadi kebutuhan. Malah mungkin saya nggak tahu jadi kebutuhan atau enggak. Karena kan kita lebih pentingkan bawa handphone daripada karena makan Iya. rupanya pakai Benar, Pak. handphone jangan lupa. Bener banget Pak. Iya lagi Pak. Setuju banget Pak. Ya berarti kedepannya berarti sepesat itu Pak ya perkembangan multimedia ini. Nah kan tadi nyinggung soal AI Pak, AI. Kebetulan kan di TRM ini kita juga ada mata kuliah AI kan Pak. Saya Iya. pun pribadi kemarin habis dapat mata kuliah AI itu semester kemarin. Nah itu gimana Pak di dunia penerbangan sendiri Pak pemanfaatan AI ini Pak? Apakah udah mulai ataupun maksudnya tahu malah sudah banyak gitu yang pakai? Sudah banyak. Oh gitu Pak ya. Ya contohnya kan kita lihat coba drone lah, drone yang untuk Oh, perang itu iya. sudah pakai AI. Benar-benar. Ya. Dan yang saya tahu kemungkinan gini, contoh lah yang paling realistis itu kemarin saya pernah di rektorat ya, Iya. kita melakukan MOU dengan ATCS Indonesia. Oh, Salah satunya adalah bagaimana untuk kan kalau kita mengatur traffic itu nggak mudah loh. iya, iya. Kan kayak pesawat tuh beda dengan mobil kan. Iya benar Pak. Walaupun biar dia sama-sama ini, tapi ketinggiannya Iya. yang sama. Kesama. Ya kan? benar, Pak. Terus posisinya jangan sama. Apa maksudnya Iya. ini jangan sama juga. Koordinatnya nggak sama gitu. Itu selama ini kan by human, By human. ya Iya, kan. betul. Nah, diharapkan dengan adanya AI itu bukan keputusan tetap dari human ya, Iya, tapi kalkulasi kalkulasi ya. benar. kalkulasi untuk supaya pesawat kan dia bicara di atas kan 1-2 gitu. Iya. Apalagi di bandara. Iya. Pas turun, Benar. itu berapa Benar, berat kan? Ya mau naik, mau turun, Iya, belum yang betul. lagi parkir dan Iya, sebagainya. betul. Nah itu kan kondisi itu kan human ya, Iya. agak sekarang error. Nah itu Iya, betul. di sisi AI di sana berperan dalam hal kalkulasi itunya. sih. Jadi si human juga hasil kalkulasi ini bukan berarti langsung ditelan bulat-bulat Iya, kayak kalian enggak. pakai ChatGPT Iya. ganti apa-apa, copy paste Betul, gitu kan. iya, benar. Jadi dilihat dulu dari Oke, expertise oke. mereka kira dengan Betul. rekomendasi. Mhm. Nah, karena kan AI itu sebenarnya memakai klasifikasi, Iya. klasifikasi itu ini beda dengan ini atau enggak. Iya. Kedua nanti pakai prediksi. Prediksi. Kira-kira dengan melakukan itu seperti apa sih? Seperti apa jadi? Nah, Betul. nanti ujungnya ada rekomendasinya seperti Iya, apa. benar, Nah, itu. Pak. Nah, jadi sebenarnya ya kita tahu AI sudah di mana-mana. Iya. Dan itu pesawat sudah untuk pesawat sendiri ya. Sebenarnya bukan di pesawat aja, di layanan-layanan Iya, pun sudah layanan mulai. pun udah pakai Nah, AI semua Pak ya. Nah, Benar-benar. saya berharap sih dari TRM ini juga ada yang itu karena kita nggak bisa lagi menghindari bahwa AI Iya, pasti akan menjadi hal yang utama gitu mana Pak ya. ya. Betul. Iya, itu tadi Pak. Kayak pemanfaatan AI di ATCS Pak ya namanya Iya. Pak ya? Kayak menara monitor gitu ya Pak ya di untuk bandara. pengaturan Pengatur ya. lalu lintas Karena kayak sering terjadinya kecelakaan itu karena human error kan Pak ya. Iya. Jadi mungkin AI itu diharapkan buat minimalisir si human error tadi Iya. Pak ya. minimal dari sisi rekomendasi pengambilan keputusan. Betul. Itu. Setuju Pak. Ya mungkin kalian juga pernah dengar ya yang itu yang untuk yang palas Iya. itu pakai AI kan sebenarnya. Oh iya benar. Itu kan Iya. statis dan sebagainya. Tapi ya intinya gini, tetap untuk decision suatu keputusan yang kritis. Iya. Saya pikir tidak AI itu sebagai tools untuk Tools, ya. merekomendasikan, tapi Iya. keputusan akhir kembali kepada manusia. Manusianya, Ya, iya, karena setuju. ya yang namanya mesin bagaimanapun tidak ya sama dengan kita Iya. tapi manusia tuh ada satu hal pengalaman. Sebenarnya Iya. AI juga sama dari sana, tapi Iya. ada pengalaman yang memang dia sudah lama sekali Iya. bahwa ada keputusan-keputusan tertentu yang memang ya itu risikonya harus ada diperhitungkan. Iya, Itu. setuju. Gitu. Oke. Gitu. Ya menarik banget Pak. Itu tadi Pak kita kan udah ngebahas banyak nih Pak soal multimedia di penerbangan. Nah mungkin ini terakhir kali Pak ya. Untuk tantangannya sendiri nih Pak. Kita kan dari tadi membahas masalah implementasinya, peranan segala macam. Nah soal tantangannya sendiri gitu Pak. Kira-kira ada nggak atau justru gede dan seperti apa gitu tantangan multimedia ini dalam dunia penerbangan baik dari teknologinya maupun di sisi regulasi gitu Pak. Ya. Gimana Pak? Sebenarnya gini, kelemahan kita di jangan dulu ke multimedia ya. Kita itu dari sisi kemampuan dari teknisi. Ya, yang saya tahu di luar negeri itu banyak dibutuhkan teknisi. Oh, iya. Sayangnya di kita itu kan untuk teknisi pesawat itu kan harus ada sertifikasi yang jelas ya. Iya. Nggak boleh kalau orang belum dapat sertifikasi nggak boleh. Nah begini, dia hanya sebagai helper. Iya. Nah
Jadi banyak juga dari teman-teman kita termasuk SMK gitu ya. Secara skill tuh Mang, tapi berhubung belum sertifikasi, ujungnya yaitu jadi nggak bisa jangan Pak ya. bisa Betul, itu. betul. Nah, jadi sebenarnya kembali pada masalah kita sebagai manusia untuk bisa lebih maju gitu ya. Maju. Nah, itu. Nah, dalam artian kepada teman-teman yang di TRM gitu ya, Iya. dalam tanda kutip kan tidak semua orang bisa masuk ke TLU. Iya, Itu betul. manfaatkan waktu-waktu anak kuliah itu untuk membangun diri untuk itu. Setuju, Nah, Pak. ini sedikit ini juga ya. Nah, kendala apa sebenarnya kalau teknologi nggak bisa dilihat ininya. Iya. Tapi manusia SDM-nya yang terkendala di kita itu. Iya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita orang Indonesia itu sebenarnya secara kemampuan dan skill tuh bagus gitu. Bagus ya. Tapi ya dari sisi legalitasnya yang menjadi Legalitasnya, masalah itu. Betul. Nah, makanya kenapa kita juga seperti di Atap ini mendirikan AMTU. Oh, Ya, iya. salah satunya adalah membantu, ada loh beberapa teknisi itu udah 4 tahun, Oh, udah 5 tahun, tapi belum punya sertifikasi. iya. Nah, kalau belum punya sertifikasi dia nggak bisa Nggak bisa Pak ya. untuk itu. Hanya sekedar helper Ya, tadi Pak helper ya. tadi. Nah, padahal udah pengalaman lah itu. Pengalaman. Nah, betul. karena tapi di regulasi di pesawat harus seperti itu. Nah, jadi kita yang lakukan itu adalah agar menolong juga mereka yang sudah lama dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa class experience namanya. Gitu. Oke. Kalau yang teman-teman dari D3 S1 pingin sertifikasi itu ada nanti di sistem matrikulasi. Oh, Jadi kalau misalnya yang paling enak yang teknik elektro ya. iya. Nah, nanti di teknik elektro tuh mata kuliah mana saja yang sudah pernah diambil Iya. dan nanti dimatrikulasi di kurikulum AMTO-nya. Oh, Kalau yang sudah diambil itu nggak usah diambil lagi. nggak usah diambil lagi Pak ya. Oh, jadi tinggal melanjutkan yang belum aja Pak. Ya, betul. Oh, oke. Jadi yang misalnya bisa sampai 18 bulan itu bisa kepotong karena ada benar-benar. matrikulasi. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang ya saya pernah juga ngobrol beberapa ini, kita tuh negara kepulauan. Yap. Tapi untuk yang paling ideal kan sebenarnya bukan darat ya. Iya. Tapi kalau nggak laut, lewat laut ada udara. Betul Pak. Nah, itu ternyata untuk udara tuh masih kurang. Ya. Ya. Dan saya kira mungkin ada beberapa saya dengar tuh untuk merealisasikan ke keterhubungan seluruh pulau itu nanti bentuk bandaranya bukan bandara yang gede tapi bandara kecil. Iya. Nah, ya sekarang kalau misalnya transportasi itu makin bagus kan proses ekonomi kan juga makin bergerak. Akan meningkat. Betul. Ya, saya pikir kan juga kemungkinan kalau memang nanti ada kebijakan dari pemerintah yang lebih ini, saya pikir untuk hubungan udara itu lebih diinikan karena lebih efisien. Dari segi memang kan dari segi waktu kan lebih cepat ya walaupun memang dari laut bisa ya. Nah, terus kalau seperti itu mau tidak mau kita sebagai bangsa yang kepulauan itu pasti yang banyak diperlukan adalah teknisi di laut dan teknisi di udara. Dan saat ini yang saya tahu di maskapai itu sangat perlu teknisi. Dan kalau bengkelnya di pesawat namanya MRO ya. MRO itu ya itu seperti itu. Nah, bahkan di luar negeri itu beberapa luar negeri itu memerlukan yang penting adalah sertifikasi. Wah, mereka nggak melihat apakah sarjana, diploma atau enggak. Asal dia dapat sertifikasi, dia diterima di sana. Jadi apalagi kalau Anda itu S1 sarjana plus sertifikasi langsung Pak ya, lebih cepat. Nah, itu lebih cepat lagi itu. Iya, oke baik Pak. Berarti ya itu Pak ya salah satu tantangan besar untuk saat itu sertifikasi Pak ya. Karena bahkan semua maskapai gitu Pak, semua perusahaan tuh mengambil dari sertifikasi itu Pak ya. Tapi untuk misalnya Anda yang memang tidak akan jadi teknisi ya. Kayak kemarin kalau saya tahu Lion itu buka juga lowongan di sini waktu rekrutmen. Oh gitu Pak. Iya. Lion langsung datang sini loh. Iya. Bahkan kalau nggak salah direktur SDM-nya juga pernah datang sini. Gitu, Pak. Karena kita sudah punya MOU dengan Lion itu ya. Iya. Nah, tinggal dari yang misalnya manajemen trainee atau untuk manajemen ya. Nah, mungkin nanti kita coba mengalihkan ke teknisinya. Kan kita kan banyak jurusan yang bisa ke sana ya, tinggal sertifikasinya aja gitu. Kita ke Turkis sudah mulai, mungkin ke depan banyak juga beberapa rekanan-rekanan yang lain kayak MRO ya maksudnya bengkel-bengkel dari pesawat itu juga sudah kita lihat. Jadi sebenarnya
yang kita perlukan adalah mahasiswanya Mahasiswanya. untuk aktif. Jangan ngeliat lab tuh ngeliat apa kayak orang operasi gitu. Iya, Pak, ya. Malah jadi anti lab gitu Pak ya. Iya. Harusnya penasaran gitu Pak ya. Karena Oke. tidak menutup kemungkinan mungkin dari kita sering berkunjung ke lab, berdiskusi dengan dosen, ada hal-hal yang untuk masa depan lah. Betul. Itu. Oke, Pak. Jadi jangan Oke, sampai oke. kesannya lab tuh bersih dan sebagainya. Justru kalau lab bersih itu aneh Aneh. misalnya. Kecuali untuk software ya. Iya, Pak. Kalau betul, di betul, Pak. ada lab itu Rapi rapi banget, itu Pak, ya. Kayaknya nggak baru pernah ada yang kunjungi, Pak, ya. Betul setuju banget Pak. Oke, baik Pak. Ya benar banget. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi menarik banget sih sebenarnya pembahasan kali ini tuh insightful sekali karena itu tadi Pak, banyak yang nggak tahu gitu kan bahwasannya multimedia ini berperan penting banget loh teman-teman di dunia penerbangan, dan itu sih mungkin buat teman-teman infonya bisa tuh dicari tahu soal lab tadi Pak ya, soal RA atap juga gitu loh, dan karena di situ bakal bisa magang juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu soal RA atap tadi, kemudian bisa tuh yang paling sederhana lah main dulu lah ke hangar Pak ya. ya Gitu. foto-foto lah selfie di sana. Foto-foto gitu, ada pesawat loh teman-teman, kita lihat kapan lagi loh. Itu pesawat Jadi- sebenarnya masih bisa dipakai. Oh gitu Cuma Pak. kan kalau ada aturan bahwa ada layak ada suratnya ya untuk dia bisa terbang atau tidak. Mm-mm. Jadi mesin engine-nya masih jalan Oh sebagainya. gitu. Oke, Gitu. oke. Ya kita juga atau nggak minta biaya apa, mau Iya. foto silakan Iya. aja. Teman-teman bisa langsung jadi Pak ya. Iya. Mungkin terakhir Pak, closing statement dari Bapak atau mungkin ada pesan ataupun tips and trick buat teman-teman TRM nih Pak. Apa Iya. Pak? Silakan Pak. Intinya gini sih, saya minta selama kuliah itu bukan berpikiran nanti setelah kerja kita akan mengupgrade, bukan. Justru ketika kuliah kuliah. inilah, apalagi kita kan jurusan vokasi ya, Iya. tuntutannya adalah implementasi, dan sebagainya lah. Nah intinya adalah tolong manfaatkan masa kuliah ini, karena kalau sudah bekerja itu boro-boro upgrade, yang ada adalah job Baru ini kerja, terus betul. lanjut gitu itu. Nggak ada waktu lagi Pak ya Ya. buat apa. Terus saya berharap juga ada ide-ide dari mahasiswa ya. Kalau misalnya memang mereka, Pak, saya punya ide, kira-kira bisa diimplementasikan di penerbangan atau tidak. Nah, saya tunggu di lab ya. Oke. Kalau ada ide silahkan. Saya sangat terbuka sekali. Ya, malah saya selalu beberapa teman-teman yang udah magang itu, mereka suka, Pak, kalau di sini bisa nggak? Mereka juga kaget, "Oh, ternyata ini bisa begini ya, Pak." Iya, Karena betul, Pak. ya sama istilah kenal maka sayang ya. Iya, betul. Makanya saya berharap juga, karena gini yang saya terus terang, teman-teman TRN tuh jarang tuh Iya, yang main-main ke sana nggak gitu. Iya. Tuh teman-teman, jadi minimal mainlah ke hangar gitu, Gitu, biar betul. siapa tahu. Tapi gini Pak, mungkin ada beberapa teman-teman tuh yang sebenarnya ada ketertarikan di dunia penerbangan, cuman karena keterbatasan informasi tadi, jadinya nggak tersampaikan Pak. Iya. Jadi at least kalian kunjungilah teman-teman ke Iya. hangar gitu Pak ya. Jadi siapa tahu bisa dapat informasi lebih di sana nanti Pak ya. Ya saya ucapkan terima kasih juga ada podcast ini, Iya. setidaknya Iya. memberitahukan ya mungkin kepada teman-teman mahasiswa yang kadang saya mau magang di mana. Iya. Kan sekarang kan magang 2 semester tuh bisa di kita ya. Oh iya, Betul. benar Pak. Nah, mungkin bisa juga siapa tahu cocok di kita gitu ya. Ah, betul. Nah, nggak usah jauh-jauh kan, Iya. jadi Kalau di sini small ada. group ngapain Jauh-jauh, jauh-jauh. benar, Pak. Bisa 2 Setuju. semester lagi. Iya. Kita bisa 2 semester. Iya. Ada Dan juga itu orang yang 1 dua semester. semester di kita juga bisa jadi salah satu jalur lulus Pak ya kalau Ya, nggak salah. betul. Menarik banget, teman-teman. Mungkin terakhir Pak, pesan-kesannya buat Botram nih, podcast kita hari ini gimana menurut Pak Dodi? Lanjutkan. Lanjutkan teman-teman. Saya suka karena gini, kadang kan dosen tuh ada kondisi tertentu pingin sharing. Iya. Ya. Kadang-kadang ya mau kemana ya? Iya, benar. Dengan ada ya. podcast Nggak- ini kan nggak ada medianya, Pak, betul ya. seperti itu. Jadi saya sangat terima kasih sekali adanya seperti ini. Sama-sama. Dan saya salut pada Pak Adi yang merintis. Makanya kan Luar teman-teman ya yang Luar ngurus-ngurus biasa, podcast Pak ini. Adi. Mudah-mudahan ya jadi lebih banyak berkembang sekali ya. Amin. Makin banyak Amin, tidak amin. hanya kita dari internal ya, tapi Betul. eksternal Amin. pun bisa ikut di sini. Bisa ke sini ya. Siapa tahu ada artis atau aku di Wah. sini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Dodi Sama-sama. atas waktunya dan sharing-sharingnya Pak. Menarik banget Pak, ini informasi baru lah mungkin Pak buat beberapa teman-teman mahasiswa. Ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi itu bisa digali lebih Pak ya, Ya. informasi mengenai multimedia di bidang penerbangan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dodi atas Sama-sama. kehadirannya. Teman-teman yang udah nonton juga terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Kita bakal membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa teman-teman. Terakhir kita dadah dulu Pak ke kamera yang tengah Pak. Dadah teman-teman, terima kasih.
Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Botram episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Botram, karena kita akan menyajikan obrolan yang seru dan lebih menarik lagi. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye-bye.